Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hening sejenak. Tarik napas perlahan dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Mungkin hari ini engkau tidak sedang lelah oleh pekerjaan, bukan pula oleh langkah yang panjang, tetapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beban di dalam dada yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan yang tidak bersuara, ada harapan yang diam-diam menuntut, ada hati yang terus menggenggam karena takut kehilangan. Narasi ini bukan untuk mengajarkan, tetapi untuk menemani. Bukan untuk menghakimi keadaanmu, tetapi untuk mengajakmu masuk ke ruang sunyi, tempat hati boleh berhenti sejenak dari tuntutan dunia. Di sini tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang harus dikejar. Hanya ada engkau sebagai hamba dan Allah sebagai tempat bersandar. Jika engkau datang dengan luka, izinkan ia bernapas. Jika engkau datang dengan harapan, biarkan ia tenang. Karena mungkin ketenangan tidak datang saat segalanya selesai, tetapi saat hati berhenti menggenggam dan mulai percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Ketika lelah itu bukan dari dunia, tapi dari hati. Ada satu jenis lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur panjang, liburan, atau jeda dari rutinitas. Lelah ini tidak bersemayam di tubuh, tetapi berdiam di kedalaman hati. Ia hadir saat seseorang merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berjuang, namun batinnya tetap terasa berat dan sesak. Dunia seakan berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dada ada kegaduhan yang tidak bersuara. Inilah lelah yang lahir bukan karena banyaknya beban, melainkan karena hati terlalu lama memikul sesuatu yang bukan bagiannya. Manusia sering mengira bahwa yang melelahkan adalah hidup, padahal yang melelahkan adalah keinginan untuk mengendalikan hidup sepenuhnya. Hati ini sejatinya diciptakan untuk bersandar, bukan untuk menanggung seluruh arah takdir. Ketika hati mengambil peran sebagai pengatur, penentu, dan penjamin masa depan, disitulah ia mulai kehilangan ketenangannya. Ia menegang, ia waspada berlebihan, ia takut sebelum bahaya benar-benar datang. Tanpa disadari, kita menempatkan hati pada posisi yang seharusnya hanya milik Allah. Dalam diam yang jarang kita dengarkan, hati sebenarnya sering memberi tanda. Ia gelisah saat menggenggam terlalu erat, ia lelah saat dipaksa berharap pada sesuatu yang fana, dan ia sesak saat kepercayaannya terbelah antara Allah dan sebab-sebab dunia. Namun tanda-tanda ini sering kita abaikan. Kita lebih memilih menguatkan genggaman, memperkeras kendali, dan memperpanjang kecemasan, seolah dengan itu kita bisa memastikan hidup berjalan sesuai keinginan. Padahal semakin kuat kita menggenggam, semakin dalam rasa takut kehilangan itu tumbuh. Tawakal sejati tidak dimulai dari kalimat-kalimat indah yang diucapkan lisan, tetapi dari keberanian batin untuk jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa selama ini kita lelah karena merasa harus memastikan segalanya baik-baik saja. Jujur bahwa kita takut jika tidak memegang kendali, hidup akan runtuh. Kesadaran ini bukan tanda kelemahan iman, justru inilah pintu awal menuju kedewasaan ruhani. Karena hanya hati yang mengakui keterbatasannya yang mampu benar-benar berserah. Di titik inilah perjalanan tawakal bermula, bukan sebagai sikap menyerah, tetapi sebagai pelepasan yang penuh kesadaran. Hati mulai belajar mundur satu langkah, memberi ruang bagi Allah untuk bekerja tanpa dicurigai, tanpa dituntut, tanpa diawasi dengan cemas. Ketika hati tidak lagi menggenggam, ia tidak menjadi kosong, justru ia menjadi lapang. Dan dalam kelapangan itu, ketenangan mulai turun perlahan. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati akhirnya kembali ke tempat yang semestinya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak pernah lalai. Bab 2. Tawakal yang tidak lagi berisik di dalam dada. Banyak orang mengira telah bertawakal hanya karena mereka telah berdoa dan berusaha, padahal di dalam dadanya masih ada kegaduhan yang terus berbicara. Hati masih sibuk menghitung kemungkinan, membandingkan skenario, dan mengantisipasi kegagalan yang belum tentu terjadi. Tawakal semacam ini belum menghadirkan ketenangan, karena ia masih bercampur dengan kebutuhan untuk memastikan hasil. Selama hati masih ingin memegang keputusan akhir, selama itu pula tawakal belum benar-benar lahir.
Tawakal sejati memiliki ciri yang sangat halus. Ia tidak berisik, ia tidak memaksa, tidak tergesa, dan tidak gelisah menunggu jawaban. Orang yang bertawakal tetap melangkah dengan kesungguhan, tetapi hatinya tidak tergantung pada apakah langkah itu akan dipuji atau berhasil sesuai harapan. Ia memahami bahwa tugasnya hanyalah berjalan dengan niat yang lurus, sedangkan sampai atau tidaknya, cepat atau lambatnya, adalah wilayah yang sepenuhnya berada dalam kebijaksanaan Allah. Seringkali kegelisahan muncul bukan karena takdir yang berat, tetapi karena hati menuntut kejelasan sebelum waktunya. Kita ingin tahu hasil sebelum proses selesai, ingin aman sebelum ujian berakhir, ingin tenang tanpa melalui penyerahan, padahal Allah tidak mendidik hambanya dengan memberikan kepastian instan, melainkan dengan mengajarkan kepercayaan yang bertumbuh di tengah ketidakpastian. Tawakal sejati mengizinkan hati berjalan dalam gelap tanpa panik karena ia percaya pada siapa yang menuntunnya. Dalam tawakal yang matang, harapan tetap hidup, tetapi tidak mengikat. Keinginan tetap ada, tetapi tidak mendesak. Hati tidak lagi berkata, harus begini agar aku tenang, melainkan berbisik, apapun yang engkau pilihkan, aku percaya ada kebaikan di dalamnya. Kalimat ini tidak lahir dari kepasrahan kosong, tetapi dari pengenalan yang dalam bahwa Allah lebih mengetahui kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Ketika tawakal benar-benar bersemayam di hati, ada perubahan yang terasa tanpa perlu dijelaskan. Dada menjadi lebih lapang, pikiran tidak lagi sibuk menolak kemungkinan buruk, dan jiwa berhenti memusuhi masa depan. Bukan karena hidup menjadi pasti, tetapi karena hati tidak lagi menuntut kepastian selain dari Allah. Di sanalah tawakal berhenti menjadi konsep dan mulai menjelma sebagai ketenangan yang menetap. Bab 3. Saat hati belajar melepas tanpa kehilangan. Ada satu kesalahpahaman yang diam-diam hidup di dalam hati manusia, yaitu anggapan bahwa melepas berarti kehilangan. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Menggenggamlah yang membuat hati kehilangan ketenangan. Ketika hati terlalu erat memeluk harapan, rencana, dan bayangan masa depan, ia menjadi sempit dan mudah terluka. Bukan karena harapan itu buruk, tetapi karena hati menempatkan harapan sebagai sandaran, bukan sebagai titipan. Segala kegelisahan berakar pada rasa takut akan hilang. Takut tidak dicintai, takut tidak cukup, takut tidak sampai, takut hidup berjalan di luar kendali. Rasa takut ini tumbuh bukan karena takdir yang kejam, melainkan karena hati lupa bahwa ia tidak pernah diminta untuk menjaga segalanya. Allah tidak menyerahkan semesta kepada kecemasan manusia, melainkan mengaturnya dengan kebijaksanaan yang tidak pernah tertukar. Ketika hati mencoba mengambil alih peran itu, ia akan selalu kelelahan. Melepas dalam makna tawakal bukanlah mematikan usaha, juga bukan memutus harapan. Melepas adalah mengembalikan kepemilikan kepada pemilik sejati. Hati berkata dengan lembut, aku akan menjaga niat dan ikhtiarku, tetapi aku tidak akan mengikatkan diriku pada hasil. Di saat itulah batin mulai menemukan keseimbangan antara bergerak dan berserah, antara berjuang dan tenang. Ada kelegaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berani melepas. Kelegaan ini tidak datang dari berubahnya keadaan, tetapi dari berubahnya posisi hati terhadap keadaan. Ia tidak lagi berdiri di hadapan takdir sebagai penuntut, melainkan sebagai penerima yang sadar. Dalam posisi ini, apapun yang datang tidak terasa sebagai ancaman, dan apapun yang pergi tidak lagi terasa sebagai kegagalan. Ketika hati benar-benar belajar melepas, ia tidak menjadi kosong, tetapi menjadi luas. Luas untuk menerima hikmah yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan, luas untuk merasakan kehadiran Allah yang selama ini tertutupi oleh kegaduhan batin. Di sanalah seseorang menyadari bahwa yang hilang bukanlah dunia, melainkan ilusi bahwa dunia pernah bisa dimiliki sepenuhnya. Bab 4. Ketika Allah mengundang hati untuk diam dan percaya. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala usaha terasa seakan menemui dinding yang tidak terlihat. Jalan yang biasa terbuka menjadi sempit, doa yang rutin dipanjatkan terasa sepi, dan harapan yang dulu menyala kini meredup tanpa sebab yang jelas. Banyak hati mengira inilah tanda ditinggalkan.
Padahal seringkali inilah cara Allah memanggil hambanya untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk belajar percaya dengan cara yang lebih dalam. Allah tidak selalu mendidik hambanya dengan kelapangan. Ada pelajaran yang hanya bisa disampaikan melalui keterbatasan. Saat pilihan menyempit dan kendali melemah, ego perlahan kehilangan pijakannya. Di titik ini, hati mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada kekuatan sendiri. Bukan karena kekuatan itu salah, tetapi karena ia ditempatkan sebagai sandaran utama, bukan sebagai alat yang tunduk pada kehendak Allah. Tawakal sejati diuji justru ketika keadaan tidak bergerak sesuai rencana. Ketika tidak ada kepastian yang bisa dipegang, tidak ada jaminan yang bisa diyakini, dan tidak ada jawaban yang bisa dipaksakan. Disinilah hati diajak untuk diam, bukan sebagai bentuk putus asa, tetapi sebagai sikap hormat terhadap kebijaksanaan ilahi yang sedang bekerja di luar jangkauan pemahaman manusia. Dalam keheningan itu, Allah sering menyentuh hati dengan cara yang sangat halus. Bukan dengan perubahan besar yang mencolok, tetapi dengan ketenangan yang perlahan menetap. Hati mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa dijalani. Ada cukup rasa percaya bahwa apapun yang sedang terjadi tidak keluar dari pengawasannya, dan tidak satupun langkah yang terlewat dari kasih sayangnya. Ketika hati menjawab undangan ini, sesuatu di dalam diri berubah tanpa suara. Kegelisahan tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi menguasai. Rasa takut masih muncul, tetapi tidak lagi memimpin. Di titik ini, tawakal bukan lagi usaha untuk terlihat kuat, melainkan keberanian untuk bersandar sepenuhnya, bahkan saat jalan di depan belum menampakkan bentuknya. Bab 5. Mengenal Allah melalui retaknya harapan. Ada fase dalam perjalanan batin ketika Allah tidak lagi memperkenalkan dirinya melalui terpenuhinya keinginan, tetapi melalui retaknya harapan. Sesuatu yang selama ini diyakini akan membawa kebahagiaan justru runtuh. Dan dari reruntuhan itu, hati dipaksa menoleh ke arah yang selama ini terabaikan. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Dia ingin dikenal lebih dalam. Bukan sebagai pemberi hasil, melainkan sebagai tujuan. Ketika harapan runtuh, ego kehilangan sandarannya. Hati yang sebelumnya merasa aman karena memiliki rencana, tiba-tiba berdiri tanpa pegangan. Di momen inilah tabir mulai terbuka. Manusia menyadari bahwa selama ini ia lebih percaya pada skenario hidupnya sendiri daripada pada pengaturan Allah. Kehilangan menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan di mana sebenarnya hati bergantung. Tawakal sejati tumbuh dari pengenalan yang lahir setelah kehilangan. Hati mulai memahami bahwa apapun yang Allah ambil bukanlah perampasan, melainkan pemurnian. Yang dilepaskan bukanlah kebahagiaan, tetapi keterikatan yang membuat kebahagiaan itu rapuh. Di saat ini, cinta kepada Allah tidak lagi bergantung pada apa yang diberikannya, tetapi pada siapa Dia bagi hati. Makrifat tidak datang sebagai jawaban yang terang, melainkan sebagai rasa cukup yang diam. Hati tidak lagi sibuk bertanya mengapa jalan hidup harus demikian, karena ia mulai percaya bahwa setiap ketentuan membawa arah, meski belum terlihat tujuannya. Kepercayaan ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengubah makna rasa sakit itu sendiri. Di titik ini, seseorang tidak lagi mengenal Allah hanya lewat kata-kata atau konsep, tetapi lewat pengalaman batin yang membekas. Ia belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari harapan, melainkan pintu menuju pengharapan yang lebih murni. Dan dari sanalah tawakal berubah menjadi hubungan yang hidup, bukan sekadar sikap, tetapi keintiman yang menenangkan jiwa. Bab 6. Doa yang tidak lagi meminta tetapi menyerahkan. Ada perubahan halus dalam doa seseorang ketika tawakal mulai matang di dalam hatinya. Doa tidak lagi menjadi daftar permintaan yang panjang, juga bukan alat untuk menekan langit agar mengikuti keinginan manusia. Ia berubah menjadi ruang sunyi, tempat hati hadir apa adanya, membawa harapan tanpa paksaan, membawa luka tanpa tuntutan. Di titik ini, doa bukan lagi upaya mengubah takdir, melainkan jalan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Banyak kegelisahan lahir karena doa dipenuhi oleh keinginan untuk segera dikabulkan. Ketika jawaban belum datang, hati mulai gelisah, mempertanyakan, bahkan diam-diam kecewa.
Padahal Allah tidak pernah lalai mendengar. Yang seringkali berbeda hanyalah waktu dan bentuk jawaban. Tawakal sejati membuat seseorang mampu berdoa tanpa menetapkan bagaimana dan kapan doa itu harus dijawab. Dalam doa yang penuh penyerahan, hati berkata dengan lembut, "Jika ini mendekatkanku kepadamu, dekatkanlah. Dan jika ini menjauhkan, jauhkanlah meski aku menginginkannya." Kalimat ini bukan lahir dari keputusasaan, tetapi dari kepercayaan yang mendalam, bahwa Allah lebih mengetahui jalan pulang seorang hamba daripada hamba itu sendiri. Disinilah doa menjadi ibadah yang membebaskan, bukan beban yang menekan. Hati yang bertawakal tidak berhenti berdoa meski keadaan tidak berubah. Ia tetap berdoa bukan karena berharap keadaan segera membaik, tetapi karena doa itu sendiri menjadi tempat bersandar. Dalam doa semacam ini ada ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Hati merasa ditemani, didengar dan dijaga, bahkan sebelum ada perubahan yang terlihat. Ketika doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, jiwa menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan gagal karena doa yang belum terwujud. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa setiap bisikan hati sampai ke hadirat Allah dengan cara yang paling layak. Di titik ini, doa tidak lagi sekadar permohonan, tetapi perjumpaan yang menumbuhkan kedekatan dan kepercayaan yang tenang. Bab 7, Tauhid yang membebaskan dari ketergantungan tersembunyi. Banyak hati merasa telah bertauhid karena lisannya mengakui keesaan Allah, namun di dalam batinnya masih tersimpan ketergantungan yang tidak disadari. Ketergantungan pada manusia, pada keadaan, pada hasil yang diharapkan, bahkan pada gambaran masa depan yang dibangun sendiri. Selama sandaran itu masih terbagi, hati akan selalu berada dalam kecemasan, karena apapun selain Allah bersifat rapuh dan mudah berubah. Tauhid yang hidup bukan hanya pengakuan, tetapi pengalihan pusat kepercayaan. Hati perlahan berhenti menggantungkan rasa aman pada sebab-sebab duniawi. Ia tetap menggunakan sebab, bekerja, berencana, dan berusaha, namun tidak lagi menjadikannya sumber ketenangan. Sumber itu hanya satu. Ketika tauhid benar-benar bersemayam, dunia kehilangan kuasanya untuk mengendalikan perasaan. Tawakal adalah buah paling nyata dari tauhid yang murni. Saat hati hanya bergantung kepada Allah, rasa takut kehilangan mulai melemah. Bukan karena tidak ada lagi yang berharga, tetapi karena yang paling berharga telah berada di tempat yang aman. Dalam kondisi ini, pujian tidak mengangkat, celaan tidak menjatuhkan, dan kegagalan tidak menghancurkan, karena identitas hati tidak lagi bertumpu pada hal-hal tersebut. Tauhid membebaskan hati dari keharusan untuk selalu kuat di hadapan manusia. Tidak perlu terlihat berhasil agar merasa bernilai, tidak perlu dipahami agar merasa benar. Hati menjadi tenang karena tahu bahwa penilaian Allah tidak bergantung pada pengakuan makhluk. Inilah kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh pencapaian apapun. Ketika tauhid mengakar dan tawakal tumbuh, hidup terasa lebih jujur. Hati tidak lagi berpura-pura menguasai keadaan, tidak lagi sibuk mengatur citra, dan tidak lagi dikejar oleh ketakutan yang tidak perlu. Di sanalah seseorang mulai merasakan kelegaan sejati, kelegaan yang lahir dari satu keyakinan sederhana namun dalam. Allah cukup, dan selainnya tidak perlu dijadikan sandaran. Bab 8, Diam yang menjadi tanda kedekatan. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika kata-kata mulai kehilangan urgensinya. Bukan karena hati menjadi kosong, melainkan karena ia terlalu penuh untuk diwakili oleh bahasa. Pada fase ini, tawakal tidak lagi diekspresikan melalui penjelasan panjang atau nasihat yang berderet, tetapi melalui ketenangan yang terasa bahkan dalam kesunyian. Diam bukan lagi kekosongan, melainkan bentuk kehadiran yang utuh. Hati yang telah belajar berserah tidak merasa perlu membela setiap keadaan atau menjelaskan setiap pilihan. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus dimengerti manusia lain untuk menjadi benar di sisi Allah. Ketika kepercayaan telah tumbuh, kebutuhan untuk terus meyakinkan diri dan orang lain perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah kesadaran tenang bahwa Allah mengetahui, dan itu sudah cukup. Diam dalam tawakal bukanlah sikap pasif atau menarik diri dari kehidupan. Ia justru lahir dari kewaspadaan batin yang tinggi. Seseorang tetap bergerak, berbicara, dan mengambil keputusan, tetapi tanpa kegaduhan di dalam dada. Setiap langkah diambil dengan kesadaran bahwa ada kehendak yang lebih besar sedang bekerja,
dan tidak semua harus dipahami sebelum dijalani. Dalam keheningan ini, hati menjadi lebih peka. Ia mampu merasakan bimbingan Allah melalui hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Kejadian sederhana menjadi isyarat, pertemuan singkat menjadi pelajaran, dan penundaan menjadi perlindungan. Semua diterima tanpa perlawanan, karena hati telah berhenti mencurigai ketentuan ilahi. Ketika diam menjadi sahabat, batin menemukan kedalaman baru. Tidak ada lagi dorongan untuk tergesa-gesa menilai hidup sebagai baik atau buruk. Yang ada hanyalah penerimaan yang tenang, seolah hati berkata tanpa suara, "Aku berada di bawah penjagaanmu." Dan dalam pengakuan yang sunyi itulah, kedekatan terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bab 9. Saat hati berhenti menawar takdir. Banyak kegelisahan yang diam-diam menguras tenaga batin bukan berasal dari musibah, melainkan dari perlawanan halus terhadap apa yang telah ditetapkan. Hati terus menawar, berharap hidup berjalan sedikit berbeda, sedikit lebih mudah, sedikit lebih sesuai dengan bayangan yang disukai ego. Selama proses tawar-menawar ini berlangsung, ketenangan akan selalu terasa jauh, karena hati berdiri berhadap-hadapan dengan takdir, bukan berdampingan dengannya. Menawar takdir seringkali tidak disadari. Ia hadir dalam bentuk keluhan yang lembut, perbandingan yang diam-diam, dan harapan tersembunyi agar keadaan berubah tanpa harus mengubah sikap batin. Padahal setiap penolakan halus terhadap ketentuan Allah adalah beban tambahan yang tidak perlu. Tawakal sejati mengajak hati untuk berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah diputuskan oleh kebijaksanaan yang Maha Mengetahui. Ketika hati berhenti menawar, bukan berarti ia berhenti berharap. Harapan tetap ada, tetapi tidak lagi digunakan sebagai alat untuk memprotes kenyataan. Hati mulai memahami bahwa tidak semua yang terasa berat bermakna buruk dan tidak semua yang tampak ringan membawa kebaikan. Dalam pemahaman ini, seseorang belajar berjalan bersama takdir, bukan melawannya. Ada kelegaan besar yang muncul saat hati tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia menyadari bahwa setiap jalan memiliki ukuran dan irama yang berbeda. Apa yang tepat bagi satu jiwa belum tentu tepat bagi jiwa lain. Dengan berhenti menawar, hati berhenti merasa tertinggal dan mulai merasa ditemani. Di titik ini, tawakal menghadirkan kedewasaan yang sunyi. Tidak ada lagi kemarahan terhadap masa lalu, tidak ada kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Yang ada hanyalah kesediaan untuk menjalani hari ini dengan jujur dan penuh kesadaran. Hati menerima bahwa takdir bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan jalan yang sedang membimbingnya pulang. Bab 10. Ketenangan yang tidak lagi membutuhkan penjelasan. Pada akhirnya, tawakal sejati bermuara pada satu keadaan batin yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan oleh siapapun yang telah mencapainya. Ketenangan ini tidak datang karena hidup tiba-tiba menjadi ringan, juga bukan karena masalah menghilang satu persatu. Ia hadir justru ketika hati tidak lagi menuntut hidup agar berjalan sesuai keinginannya. Ada penerimaan yang lembut, seolah batin berkata bahwa apapun yang datang telah melewati izin, dan apapun yang pergi tidak pernah keluar dari kasih sayang Allah. Dalam ketenangan ini, dunia tetap berjalan dengan segala ketidakpastiannya. Rencana bisa berubah, harapan bisa tertunda, dan kenyataan tidak selalu ramah. Namun semua itu tidak lagi mengguncang bagian terdalam dari jiwa. Hati telah menemukan sandaran yang tidak goyah. Ia tidak lagi mencari rasa aman dari kepastian, tetapi dari keyakinan bahwa di balik setiap peristiwa ada pengaturan yang tidak pernah lalai. Seseorang yang sampai pada titik ini tidak menjadi kebal terhadap rasa sedih atau kecewa. Ia tetap manusia, tetap merasakan kehilangan dan harapan. Namun perasaan itu tidak lagi menyeretnya ke jurang keputusasaan. Kesedihan datang sebagai tamu, bukan sebagai penguasa. Kekecewaan singgah tetapi tidak menetap. Hati tahu bahwa semua rasa hanyalah gelombang, sementara sandarannya adalah samudera yang tenang. Tawakal sejati juga mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengukur nilai diri dari keberhasilan atau kegagalan. Ia tidak sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Ada kejujuran yang tumbuh, keberanian untuk menjadi apa adanya,
dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang belajar berjalan di bawah bimbingan Tuhan. Dalam kesadaran ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dimenangkan, melainkan amanah yang dijalani. Dan mungkin di suatu waktu yang sunyi, saat hati telah cukup tenang, seseorang akan menyadari satu kebenaran sederhana namun dalam, bahwa selama ini yang perlu dilepaskan bukanlah dunia, bukan pula keinginan, melainkan ilusi bahwa semua itu harus berada dalam genggaman. Ketika ilusi itu runtuh, hati kembali pada fitrahnya, berserah, percaya, dan tenang. Di sanalah tawakal tidak lagi diajarkan, tetapi dihidupi. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, izinkan hatimu diam sejenak. Tidak ada yang perlu segera dipahami, tidak ada yang harus disimpulkan malam ini. Biarkan setiap kata yang singgah tadi menetap dengan caranya sendiri, tanpa dipaksa, tanpa ditarik, maknanya terlalu cepat. Apa yang benar-benar menyentuh hati tidak pernah terburu-buru. Jika hidup hari ini masih terasa berat, ingatlah bahwa engkau tidak sedang berjalan sendirian. Ada kehendak yang lebih luas dari kekhawatiranmu, ada penjagaan yang bekerja bahkan saat engkau tidak melihatnya. Tugasmu bukan menguasai segalanya, melainkan menjaga niat dan kejujuran hatimu. Mungkin engkau belum sepenuhnya tenang, dan itu tidak apa-apa. Tawakal bukan tentang merasa aman setiap saat, tetapi tentang kembali bersandar setiap kali hati lelah menggenggam. Semoga Allah melembutkan batin kita, menenangkan langkah kita, dan mengajarkan kita percaya tanpa syarat. Amin.